Papa, Cantika. Ai, kamu beneran Al? Anakku, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kenapa kamu bisa sampai ada di sini, nak? Maafkan aku, Pak. Lama sudah Papa mencarimu, nak. Cantika, sayang, ini kakakmu. Ya Allah. Kakak. Caca, sayang, maafkan aku, sayang. Maafkan abangmu. Dance, ayo kita pulang. Percayakan lu sama apa yang gue bilang, dan lu pasti udah tahu kan semuanya. Biarkan saja dulu, jangan ganggu mereka. Ini bukan waktu lu. Laura, kita pulang dulu. Sampai jumpa nanti di kampus. Entahlah, andai saja dari awal kau bilang siapa dirimu, semuanya tidak akan terjadi. Skema yang terjadi di antara kita terlalu bodoh, tapi menyakitkan. Aku merasa harga diriku sedang diuji. Hubunganku sama Caca seolah dipermainkan. Aku bukanlah penggantimu, dan aku juga tidak akan mengulang kegagalanmu membahagiakannya dulu. Asal kau tahu, aku mencintainya bukan demi pembuktian padamu, tapi karena benar-benar cinta. Aku memang bukanlah orang baik yang dengan mudahnya menerima. Aku juga manusia biasa yang punya marah dan harga diri. Sayang, selamat ya. Kini sekarang kamu pasti sedang bahagia, berkumpul kembali dengan keluarga kecilmu. Jangan lupakan kakak dan jangan pernah membenci kakak sebagaimana perlakuan ketidaktahuanku padanya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Harusnya aku ikut bahagia, tapi entahlah, rasanya seperti cemburu, tapi bukan pada tempatnya. Semu, kosong, marah dan sedih menjadi satu. Sayang, aku akan tetap pada janjiku yang selalu mencintaimu, apapun yang terjadi. Sekarang, aku ingin merasa tenang dulu dengan keadaan, sampai waktunya tiba kau membutuhkan aku lagi. Terkadang, dalam hubungan, badai datang tidak mengenal waktu, bukan untuk mengganggu, tapi untuk menguji sebagaimana kencangnya hembusan angin menerpa daun lembut, bukan untuk menumbangkan pohonnya, melainkan untuk menguji kekuatan akarnya. Cinta yang dewasa harus mampu menahan diri dari rumitnya ego masing-masing, bukan untuk melihat siapa yang mampu bertahan, tapi untuk belajar memahami dan membuat masalah dunia sedikit lebih ringan. Cinta yang setara tidak mengenal badai. Cinta yang setara adalah kedewasaan dua hati mewujudkan impian di masa depan. Namun, sepertinya ada yang berubah dari biasanya. Dan si pria ceria selalu bertingkah konyol, merubah keadaan menjadi tawaria. Kini Dance justru berubah menjadi pribadi yang dingin, seolah-olah semuanya berbeda. Entah apa yang ia pikirkan, pundaknya terlalu rapuh untuk memikul beratnya beban kehidupan. Tapi tidak dengan Caca. Dia tetap menjadi pribadi yang elok, cantik, dan ceria. Seperti apa sih jalan cerita mereka berdua ke depannya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya.
Kita semua sayang kalian. Semangat buat Kak Dens dan Caca. Sayang, ngapain ngelamun sendirian di sini? Enggak, kakak lagi ngandem aja. Kasihan amat, mau aku temenin gak? Nggak usah, kamu duluan aja. Itu udah ada yang nungguin. Kakak masih pengen di sini. Ya udah, Caca duluan ya kak. Aku tunggu kakak di rumah. Iya, hati-hati. Kak Dens, aku duluan ya. Iya Laura, hati-hati. Curut, nggak balik lo. Udah, lu duluan aja. Gue lagi masih pengen di sini. Awas, kesambet lu nanti. Sialan lu. Kenapa nggak bareng sama Dens? Gak apa-apa, kan udah ada abang yang jemput. Emang dia nggak marah sama kamu? Marah? Ya enggak lah, Kak Dens mah orangnya dewasa. Mungkin gak enak aja sama abang. Ya udah, besok abang nggak lagi-lagi deh jemput kamu. Biar kamu bisa pulang bareng sama dia. Di, kok gitu? Gak apa-apa kok bang, Kak Dens mah udah pasti ngerti dan mau memaklumi. Kapan lagi aku bisa jalan bareng sama abang aku sendiri? Tiap hari juga aku ketemu sama Kak Dens. Ya udah, iya. Menurut abang, Kak Dens itu orangnya gimana? Loh, kok nanya abang? Dia kan pacar kamu. Ya kamulah yang lebih tahu dia. Abang mah nggak berhak ikut campur. Maksud aku tuh, cocok nggak sama Caca? Wajar dong, aku nanya minta pendapat sebagai seorang adik. Ya, bagi abang sih, selama dia baik sama kamu, nggak pernah nyakitin kamu, mampu jagain kamu, ya buat abang mah tidak ada masalah. Aku bersyukur dikelilingi dua orang hebat yang mampu jagain aku, sayang sama aku, buat aku bahagia setiap harinya. Dan alhamdulillahnya, mereka berdua sama-sama dewasa. Makasih Tuhan, semoga dia jodohku selamanya. Ya, begitulah. Hubungan gue sama dia sih alhamdulillah baik-baik aja. Gue juga ikut senang dengan keadaan dia yang makin hari makin ceria. Mungkin belum terbiasa aja. Caca juga orangnya dewasa, paham membagi waktu, mana buat gue dan mana buat keluarganya. Dan gue juga bisa memaklumi itu. Gue juga apa adanya, gak banyak menuntut waktunya. Hidup dia bukan cuma buat gue. Dia punya keluarga, sahabat, dan mungkin asik dengan hobinya. Selama itu baik buat dia dan tidak merusak hubungan gue sama dia, ya bagi gue tidak ada masalah. Hanya saja, untuk sekarang dan kedepannya, mungkin gue akan lebih bersikap kalem, dingin, dan fokus memperbaiki diri. Aku juga nggak tahu kenapa gue bisa berubah seperti ini. Dan perkataan terakhir dia sama gue di malam itu ya memang inilah kenyataannya. Gue juga tidak tahu kenapa gue bisa berubah dari sikap gue yang dulu. Ternyata dia lebih tahu gue daripada diri gue sendiri. Aku tidak bertanya banyak tentang dia, background dia, masa lalu dia sama Caca. Meskipun aku berhak untuk tahu, tapi sebenarnya gue juga tidak peduli. Selama dia mau berubah menjadi lebih baik ya tidak masalah. Gak tahu, marah, sedih, bahagia juga tidak. Benci aja gue sama keadaan. Tapi inilah yang terjadi. Tapi jujur, gue juga mau serius sama Caca. Berharap inilah yang terakhir buat aku. Aku juga sayang sama dia. Dan selama ada kehadiran dia di kehidupannya, perasaan Caca sama gue tidak pernah berubah. Justru makin bertambah. Dia tetap menjadi Caca yang aku kenal. Caca yang manja dan sayang sama aku. Kalau kamu mau serius sama anak orang, pastikan kerja yang keras sama punya jaminan hidup. Anak orang yang akan kamu nikahi itu dilahirkan bukan untuk hidup sengsara. Kata-kata itu memang benar, tapi terkesan menyakiti hati laki-laki.
Nah, meskipun Papa punya segalanya buat kamu, mampu berikan apapun yang kamu mau, tapi sepeser pun Papa tidak akan kasih buat kamu selama kamu tidak mau berusaha sendiri. Semua ini bukan milikmu, ini semua milik Papa dan mamahmu. Kalau kamu mau pakai, pakailah, nikmatilah. Tapi ingat, ini semua bukan milikmu, ini milik kami. Belajarlah mandiri, berdiri di atas kakimu sendiri. Maaf, bukannya Papa tega. Papa tidak sedang mengajarkanmu menjadi pribadi yang manja. Kamu seorang laki-laki, Papa hanya mengajarkanmu untuk tidak bergantung sama orang tua. Jadi, jika nanti Papa dan Mama udah gak ada, anak istrimu tidak hidup sengsara, karena kamu sudah punya ilmu untuk hidup tidak berketergantungan. Meskipun nanti yang kamu punya tidaklah seberapa, tapi disitulah ada letak rasa bangga, karena yang kamu punya itu hasil keringatmu sendiri, bukan dari orang tua. Mudah-mudahan kamu paham maksud Papa, nak. Sejatinya, orang tua mana yang rela anaknya hidup sengsara, tapi alangkah ruginya orang tua yang melihat anaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, benar. Apa yang dikatakannya itu benar. Itulah mengapa aku sama sekali tidak merasa bangga menjadi anak orang yang punya segalanya. Karena pada dasarnya, warisan terbaik bukanlah harta, tapi ilmu dan pengalaman. Kata-katanya memang pahit, tapi aku tahu itu kebaikan. Dia hanya menguji mentalku untuk menjadi laki-laki tangguh di masa depan. Meskipun semua ini juga pada dasarnya tetap akan diberikan untukku, tapi aku tidak berharap apapun selain dari keringatku sendiri. Caca, yang sabar ya. Aku usahakan dulu buat semuanya. Tetaplah jadi penyemangat buat kakak. Kasihku, dengarkan hatiku. Lapor komandan, kangen. Udah, itu aja. Makasih. Kasihku, namamu adalah rumah, tempat cintaku.